Hingga pada saat Adi Rahman melihat status Adelia, dia mencoba membalas cerita itu dengan kata-kata, kamu ada di Luwu, mau ketemu nggak? Atau aku antar ke rumahmu seperti biasa, ucapnya kurang lebih seperti itu. Adelia yang sedang sendiri dan kebingungan mau ngapain, jadinya dia mau diajak oleh Adi Rahman. Toh dia pikir Adi Rahman ini adalah orang yang baik dan lumayan juga ada orang yang mau mengantar dia pulang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bekerja sebagai driver travel antar kota, yang mana dia dengan tega melakukan hal yang tidak senonoh kepada penumpangnya. Aksi biadabnya tersebut mendapatkan perlawanan dari si wanita yang ingin dia rudah paksa. Lalu aksinya itu berakhir dengan penghilangan nyawa yang benar-benar sadis. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Setelah menjemput korban, pelaku kemudian mengajak korban untuk ke kota Palopo. Namun dalam perjalanan, pelaku menghentikan kendaraannya di puncak Sampodo, Kecamatan 2. Di tempat itulah kemudian pelaku melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang perempuan yang bernama Nurul Adelia, yang mana umurnya baru saja menginjak 22 tahun. Adelia ini tinggal di sebuah rumah sederhana bersama neneknya yang merawat dia sedari kecil. Meskipun dia tinggal bersama neneknya, namun Adelia ini memiliki lumayan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang dia dapat dari kedua orang tuanya yang merantau bekerja di Batam dan juga Kalimantan. Yah, dia sejak kecil memang sudah ditinggal oleh orang tuanya untuk merantau. Adelia baru saja menyelesaikan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Palopo, tepatnya di IAIN Palopo, dengan mengambil jurusan manajemen bisnis syariah, fakultas ekonomi, dan bisnis Islam. Saat kuliah, Adelia ini dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok yang rajin dan juga berprestasi. Bahkan ketika lulus pun, dia aktif kursus komputer Eureka Company di Belopa, Kabupaten Luwu. Tempat kursusnya itu lumayan jauh dari rumahnya. Dia harus menempuh puluhan kilometer untuk sampai di sana. Meskipun tempat kursusnya itu jauh, namun semangatnya untuk mengembangkan diri dan belajar lebih giat itu tidak pernah surut. Terlebih lagi dengan dukungan yang besar dari orang-orang sekitarnya. Adelia ini banyak dibantu, seperti difasilitasi dengan kendaraan bermotor, kadang-kadang diantar oleh pamannya, atau kalau mager dia bisa saja naik travel langganannya. Lalu tiba pada suatu hari, Adelia ini berkata kepada neneknya, kurang lebih seperti ini, aku besok mau les, tapi kayaknya aku gak bawa kendaraan deh. Capek soalnya, palingan aku naik travel atau mobil umum aja ya, ucapnya kepada sang nenek. Neneknya yang sudah tahu kalau cucunya itu kursus dan biasanya pergi sendiri, kemudian mengatakan, oh ya udah, kamu hati-hati ya, pokoknya kalau sudah pulang langsung pulang ke rumah. Setelah mendengarkan nasihat dari neneknya, dia pun beranjak. Dan tibalah keesokan harinya, sekitar pukul 10.58 waktu Indonesia bagian tengah, dia berpamitan untuk pergi ke tempat kursusnya tersebut. Di saat pergi, semuanya lancar-lancar saja. Bahkan sampai di tempat kursus, seperti biasa, dia mengikuti mata pelajaran yang ada. Sebelum pulang, seperti anak muda kebanyakan, Adelia ini sempat mengunggah status yang menyatakan kalau dia sedang berada di daerah Luwu. Lalu, di sisi lain, ada seseorang yang melihat statusnya tersebut merasa terpanggil untuk membalas cerita yang Adelia bagikan. Orang itu adalah Adi Rahman. Dialah yang mereplay postingan status dari Adelia.
Adi Rahman ini adalah seorang laki-laki yang berumur 32 tahun. Adi Rahman ini tercatat sebagai warga Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang bekerja sebagai supir antar wilayah Luwu Raya. Dulu, sebelum lulus kuliah dan masih ngekos, Adelia sering sekali menggunakan layanan antar jemput yang disediakan oleh Adi Rahman. Makanya, bisa dikatakan Adi Rahman ini adalah kenalan lama atau ya teman lama yang mana Adelia sudah cukup mengenal Adi Rahman dengan dekat. Dan saking seringnya menggunakan layanan Adi Rahman, mereka berdua pun jadinya bisa satu kontak. Bahkan sempat kosan Adi Rahman ini berada di satu kawasan dengan kosannya Adelia. Warga sekitar mengatakan Adelia memang dekat dengan Adi Rahman, tapi hanya sebatas antara konsumen dan penyedia jasa. Begitu juga anggapan dari keluarga Adelia. Rahman ini kebetulan tetanggaan dengan mereka, jadinya dia dengan Adelia saling mengenal. Di dalam situasi ini, sebenarnya sudah lama sekali Adelia dan Adi Rahman ini tidak pernah bertemu lagi. Hingga pada saat Adi Rahman melihat status Adelia, dia mencoba membalas cerita itu dengan kata-kata, kamu ada di Luwu, mau ketemu nggak? Atau aku antar ke rumahmu seperti biasa. Ucapnya kurang lebih seperti itu. Adelia yang sedang sendiri dan kebingungan mau ngapain, jadinya dia mau diajak oleh Adi Rahman. Toh dia pikir Adi Rahman ini adalah orang yang baik dan lumayan juga ada orang yang mau mengantar dia pulang. Lalu dia balas chat itu dengan kalimat, "Oh boleh mas, udah lama juga gak ketemu kita ya. Jemput aku ya, ini lokasinya." Pesan Adelia sembari membagikan lokasi tempat dia berada. Lalu dengan semangat, Adi Rahman ini bersiap menjemput Adelia. Dia di saat itu sangat excited karena akan bertemu dengan penumpang lamanya. Setelah itu, Adi Rahman ini menjemput Adelia tepat di persimpangan di Kelurahan Pamanu, Kecamatan Belopa Utara. Ketika mereka berdua bertemu, mereka menyapa satu sama lain dengan senyuman. Di saat itu, di antara keduanya menunjukkan kegembiraan karena sudah lama tidak bertemu. Masuklah Adelia ke dalam mobil. Dan ketika mereka berdua di dalam mobil, Adi Rahman ini mengajak Adelia untuk berkeliling-keliling terlebih dahulu di daerah Palopo. Dan Adelia di saat itu yang memang sedang gabut dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Tanpa adanya rasa takut sedikit pun, ketika dia berduaan dengan Rahman, Adelia ini bahkan sempat merekam pemandangan di sepanjang perjalanan mereka dan membagikan rekaman tersebut di akun sosial medianya. Selain itu, dia juga sempat mengirimkan video tersebut ke grup teman-temannya. Ya, tujuannya ingin berbagi kebahagiaan. Beberapa dari teman-temannya di grup tersebut bahkan sempat mengomentari postingan Adelia. Dan ketika salah satu temannya bertanya, dia hanya menyebut bahwa dia sedang berjalan-jalan bersama seorang teman lama. Namun di saat itu, Adelia tidak menyebutkan nama Adi Rahman sama sekali kepada teman-temannya yang bertanya. Lalu setelah berbincang-bincang kecil di grup WhatsApp bersama teman-temannya, Adelia kembali fokus kepada Adi Rahman dan perjalanan mereka. Di saat itu dia sangat menikmati jalan-jalan tersebut dan menyimpan ponselnya. Lalu baru setengah jalan, Adelia ini bertanya, "Mas, ini sebenarnya kita mau kemana ya? Kok makin jauh?" Lalu Adi Rahman berkata, udah kamu ikut aja ya dek, nanti kamu juga tahu kok tempatnya keren," jawab Adi Rahman. Lalu Adelia yang di saat itu percaya-percaya saja berkata, "Oke deh, tapi jangan macam-macam ya mas. Aku takut loh. Terus aku gak bisa lama juga. Kasian nenek di rumah pasti nunggu aku. Kalau kemalaman pasti khawatir dia." Lalu Adi Rahman berusaha meyakinkan Adelia dengan berkata, "Iya tenang aja, kamu gak usah khawatir. Pokoknya kalau kita udah puas jalan-jalannya kita langsung pulang." Tanpa merasa curiga sedikit pun, di saat itu Adelia hanya ikut saja dan mereka berdua melanjutkan perjalanan tersebut semakin jauh. Hingga tibalah di sebuah tempat yang bernama daerah Kelurahan Sampodo, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Tiba-tiba saja Adi Rahman ini menghentikan mobilnya di sana. Keadaan jalanan di saat itu sangat sepi. Dan disinilah Adelia ini merasa mulai curiga. Kenapa Adi Rahman memberhentikan mobilnya di tempat seperti ini? Lalu dia bertanya, "Loh, kok kita berhenti di sini mas? Kenapa? Mana sepi banget lagi jalannya?" ucap Adelia sambil mengeluh. Lalu Adi Rahman berkata, Udah, kamu jangan takut ya. Kan ada aku di sini. Gimana kalau kamu kasih sesuatu sama aku?
biar kita bisa bersenang-senang, ucap Ade Rahman, mencoba menggoda Adelia. Lalu Adelia berkata, Mas, apaan sih? Jangan aneh-aneh deh. Udah ya, ayolah jalan lagi, jangan begitu. Gak seru, mas ini bercanda mulu, ucap Adelia dengan nada ketakutan. Lalu Ade Rahman yang di saat itu memang sudah sangat nafsu kepada Adelia. Dia mulai muncul niat bejatnya. Tiba-tiba dia berkata, udah jangan banyak bicara. Kamu kesini, sini dekat sama aku. Sembari memegang beberapa bagian tubuh sensitif dari Adelia. Lalu Adelia di saat itu berontak dengan berkata, apa-apaan nih mas? Kok kamu ngelecehin aku gini? Jangan aneh-aneh ya mas. Lalu Ade Rahman di saat itu berkata lagi, ayolah jangan gitu, jangan berontak. Ikuti aja mau aku apa. Sekali ini aja kok, sebentar aja. Dan di saat itu, Adelia berontak sejadi-jadinya. Dia menarik rambut Ade Rahman sambil berkata, gak sopan ya kamu ya. Dan di saat itu, Ade Rahman yang mendapatkan penolakan sekaligus perlakuan kasar lantas berkata, wah dasar kamu ya, berani-beraninya kamu lawan aku ya. Dan saat itulah Ade Rahman ini dengan penuh emosi kemudian memukul Adelia sejadi-jadinya dengan tega. Tidak hanya sampai di situ, Ade Rahman juga tersulut emosi kemudian mengambil sebuah badik yang ternyata dia simpan dan dia bawa di bawah kursi mobilnya. Dan entah apa yang merasuki Ade Rahman di saat itu, tiba-tiba saja dengan menggunakan badik tersebut dia menebas Adelia sebanyak 1 kali di bagian dada. Dan hal itu menyebabkan sebuah luka sobek menganga di bagian dada Adelia hingga membuat Adelia ini tewas. Lalu setelah itu, entah apa yang dilakukan oleh Ade Rahman. Entah dia tiba-tiba sadar dan merasa ketakutan atau justru dia melanjutkan nafsu bejatnya. Karena di dalam cerita ini tidak dijelaskan dengan detail apa yang dilakukan oleh Ade Rahman terhadap jasad Adelia yang meninggal dalam kondisi bersimbah cairan merah yang mengotori seluruh bagian kursi penumpang mobil. Namun, jika Ade Rahman tetap merudak paksa Adelia, itu artinya dia bersetubuh dengan jasad. Tidak lama kemudian, setelah menyadari kalau Adelia sudah tidak bernyawa, Ade Rahman ini lalu memindahkan jasad Adelia ke bagian bagasi mobil dengan meringkukkan badannya. Di saat itu, dia mulai merasa ketakutan dan panik. Karena hari di saat itu masih terang, Ade Rahman ini mencari cara bagaimana agar bisa membuang jasad dari Adelia dan menghilangkan jejaknya. Di saat itu, sambil menunggu waktu menjadi gelap, dia membawa jasad Adelia ke Liling Luwu. Lalu tibalah ketika itu, waktu sudah menunjukkan malam hari. Ade Rahman mulai membawa jenazah Adelia ini ke wilayah Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, dan membuang jasad tersebut di areal persawahan. Dia menggeletakkan jenazah Adelia begitu saja. Di saat itu dia sempat berhenti di area persawahan itu dan memeriksa sekeliling tempat tersebut untuk memastikan lokasi itu benar-benar sepi agar tidak ada yang melihat dia membuang jasad Adelia. Dan setelah meletakkan jasad Adelia, Ade Rahman langsung melarikan diri dari lokasi tersebut. Lalu di samping itu, nenek Adelia mulai merasa khawatir. Kok ada yang aneh? Biasanya Adelia ini tidak akan pulang selarut malam itu. Lalu neneknya ini sempat bertanya kepada paman Adelia. Namun pamannya juga tidak mengetahui keberadaan Adelia. Sempat mereka menghubungi melalui chat dan telepon, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Lalu neneknya yang merasa khawatir ditemani oleh sang paman untuk menunggu Adelia pulang. Namun sampai tengah malam, Adelia juga tidak kunjung pulang. Di saat itu, neneknya berkata kurang lebih seperti ini. Aduh, si Adel kemana ya? Kok belum pulang juga? Nggak biasanya dia begini, ucap neneknya. Lalu karena merasa ada yang tidak beres, nenek dari Adelia bersikeras untuk ingin melaporkan kehilangan cucunya tersebut kepada pihak kepolisian. Namun seperti biasa, pihak kepolisian yang menerima laporan pasti akan meminta pihak pelapor untuk menunggu 1x24 jam dan baru menindaklanjuti laporan tersebut keesokan harinya. Dan di saat itu, nenek dan pamannya menunggu dengan sabar.
Mereka merasa khawatir dan mulai gelisah dengan keselamatan sang cucu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi, ada seorang warga yang hendak pergi ke sawah untuk melakukan aktivitas sebagai petani. Dari jalan raya, sebelum masuk ke area persawahan, warga tersebut sempat melihat seperti ada sesuatu yang tergeletak di pinggir sawah. Dari kejauhan, dia mengucek matanya untuk memastikan kalau apa yang dia lihat itu benar. Di saat itu, yang dia lihat adalah sesosok tubuh manusia yang tertidur di samping sawah. Dengan hati yang berdebar-debar dan perasaan yang cemas, warga tersebut memutuskan untuk mendekat dan memastikan apa yang dia lihat itu benar-benar jasad manusia. Warga tersebut berjalan dengan perlahan dan ketika sudah mendekat, dia sangat kaget. Ternyata apa yang dia lihat benar-benar jasad manusia yang sudah dalam kondisi bersimbah cairan merah. Lalu dia berteriak, "Ya Allah, mayat! Aduh, tolong, tolong!" ucapnya sambil berlari mencoba berbalik arah mencari pertolongan kepada warga yang lain. Namun di saat itu kondisi masih sangat sepi, hanya ada 1-2 orang warga yang melintas. Dan setelah itu beberapa menit kemudian, warga saling menyampaikan bahwa mereka menemukan jasad perempuan di dekat persawahan. Akhirnya para warga pun berkumpul. Di saat ditemukan, jasad dari Adelia itu dalam posisi tengkurap yang jaraknya sekitar 100 meter dari jalan Trans Sulawesi. Dan tidak berlangsung lama, seketika terjadi kerumunan di sana. Warga semakin banyak berdatangan dan tak jarang beberapa dari mereka mengambil foto jenazah tersebut dan menyebarkannya ke sosial media. Dan di saat itulah jagat sosial media menjadi heboh. Lalu beberapa dari warga juga melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung datang ke lokasi dan pihak kepolisian mengevakuasi jenazah Adelia untuk dibawa ke RSUD Saweri Gading, Kota Palopo untuk mengungkap identitas dari jasad tersebut dan melakukan otopsi. Tak lama setelah dilakukan pemeriksaan dan otopsi, Kapolsek Walendrang yaitu Ibtu Deni memberitahukan kalau identitas jasad tersebut merupakan seorang perempuan bernama Nurul Adelia yang merupakan warga desa Wara, Kecamatan Kamandri, Luwu. Mendapatkan identitas tersebut, pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga yang sebelumnya sudah melaporkan kehilangan Adelia ini. Pihak keluarga yang di saat itu diberitahu tentang kabar duka tersebut merasa kaget. Neneknya berteriak sejadi-jadinya yang mana dia menangis dan tidak menyangka kalau cucunya berakhir dengan tragis. Kabar itu seperti yang menyambar keluarganya. Kesedihan menyelimuti mereka dan mereka bingung salah apa Adelia. Sejauh ini, Adelia tidak pernah bercerita apapun tentang permasalahannya dengan orang lain di luar sana. Tetapi, mengapa ada orang yang tega menghabisi Adelia dengan cara yang tragis? Lalu di sisi lain, pihak kepolisian langsung segera mendalami kasus tersebut. Mereka bertanya kepada warga yang ada di sekitar TKP. Dan tidak hanya itu, mereka juga meminta keterangan dari teman-temannya Adelia. Dari beberapa orang yang dimintai keterangan, polisi mendapatkan satu pengakuan yang menurut mereka bisa menjadi petunjuk. Setelah menginterogasi banyak orang, polisi akhirnya mendapatkan titik terang yang mana ada sebuah informasi kalau sebelum kejadian, Adelia ini sempat mengirim foto ke salah satu grup WA yang berisi teman-temannya. Gambar itu memperlihatkan kalau Adelia sedang dalam perjalanan menggunakan sebuah mobil. Dari situlah polisi menduga kalau orang yang ada di dalam mobil itu adalah eksekutor yang menghabisi nyawa Adelia. Tak hanya dari dugaan tersebut saja, setelah jenazah diperiksa, dari hasil visum ditemukan sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. Dan mendapatkan fakta tersebut, pihak kepolisian pun langsung mendeteksi siapa pelakunya. Lalu di sisi lain, si pelaku yaitu Adi Rahman yang sudah melakukan aksinya dan merasa kalau aksinya itu tidak akan ketahuan, dia tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa. Ya, dia seperti orang yang tidak bersalah. Dia dengan sangat tenang melakukan pekerjaannya dengan menarik penumpang setiap hari. Tak ada rasa bersalah sama sekali di wajahnya. Dan bahkan dia sudah sempat
membersihkan mobilnya dari cairan merah yang keluar dari tubuh Adelia saat dia mengeksekusi Adelia. Lalu sobat, pihak kepolisian pada awalnya agak kesulitan mendapatkan identitas pelaku. Dan pihak kepolisian melanjutkan pencarian dengan mencari sidik jari yang ada di tubuh Adelia. Lalu akhirnya polisi mendapatkan satu sidik jari yang menunjukkan pada terduga pelaku. Dan ketika diperiksa, sidik jari tersebut terdaftar atas nama Adi Rahman. Setelah mendapatkan nama pelaku tersebut, pihak kepolisian pun langsung mencari siapa Adi Rahman ini dan di mana keberadaannya. Dari data yang didapatkan oleh pihak kepolisian, polisi mengetahui kediaman dari si Adi Rahman ini. Polisi langsung datang ke kediamannya dan polisi tidak menemukan adanya Adi Rahman di sana. Namun, polisi berhasil mendapatkan informasi kalau Adi Rahman hendak mengantarkan seorang penumpang pada malam itu. Polisi langsung mendatangi tempat yang dimaksud. Lalu pada tanggal 18 Februari tahun 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, polisi akhirnya berhasil menemukan Adi Rahman. Dan di saat itu, dia langsung ditangkap. Dia diringkus di Kelurahan Kapuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saat itu, kebetulan dia hendak membawa seorang penumpang ke daerah Morowali, Luwu Timur. Adi Rahman ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa adanya perlawanan, sehingga tidak membutuhkan effort yang besar bagi polisi untuk membawa Adi Rahman, dan dia pun diinterogasi. Adi Rahman di saat itu menceritakan apa motif sebenarnya atas tindakan nekatnya ini. Dia mengakui telah menghabisi Adelia dengan cara menebaskan sebilah badik di bagian tubuh Adelia. Dan dia juga mengaku kalau dia tidak bisa menahan nafsunya, tapi Adelia tidak menyambut nafsunya itu. Makanya dia memilih untuk mengeksekusi Adelia setelah Adelia berlaku kasar kepadanya. Sementara itu, nenek Adelia tidak henti-hentinya menangis. Cucu yang dia rawat sedari kecil tidak dia sangka-sangka harus berakhir setragis itu. Dan tidak lama kemudian, setelah jasad Adelia dipulangkan kepada pihak keluarga, dia langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum sekitar tempatnya tinggal. Sementara itu, si pelaku Adi Rahman akhirnya disangkakan dengan pasal berlapis, pasal 338 KUHP Pidana, pasal 365 ayat 3 KUHP Pidana, dan pasal 285 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun dan paling lama seumur hidup. Itu dia sobat, kisah tentang Adelia yang bertemu dengan kenalan lamanya yang merupakan seorang driver yang dulu jasanya sering dia pakai. Namun entah apa yang merasuki otak si driver tersebut sehingga dengan tega mengeksekusi Adelia karena nafsunya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?